Good morning, selamat pagi. Senang berjumpa kembali dengan Anda. Kali ini kita akan belajar lagi tentang bahasa Inggris, ya. Dan seperti Anda sudah lihat, judul di slide awal ini adalah beraturan dan tak beraturan yang menjadi persoalan. Nah, ini saya membuat video ini berdasarkan video sebelumnya, ya. Materi sebelumnya yang berjudul bagaimana mengatasi kerumitan ini dan itu dalam bahasa Inggris. Nah, ini Anda bisa melihat di video sebelumnya ya, yang saya posting. Nah, ini adalah bisa dibilang lanjutannya atau pelengkap daripada video sebelumnya. Nah, intinya kata benda ya, ini bicara masalah kata benda sebenarnya. Jadi kata benda tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Dan apabila ingin menyatakan kata benda dalam bahasa Inggris, maka harus mengenal dan memahami klasifikasinya supaya tidak salah dalam penggunaan. Nah, ini jadi kata benda tidak sesederhana yang kita tahu ya. Jadi mungkin kalau Anda taunya gampang ternyata, tapi tidak sesederhana itu. Nah, oleh karena itu bagaimana memahami klasifikasi kata benda dalam bahasa Inggris? Nah, ini kita harus lihat dulu yang pertama, yaitu yang harus kita lakukan mengetahui jenis kata benda atau noun dalam bahasa Inggris. Nah, ini kata benda ada berapa jenis nih klasifikasinya ya, atau jenisnya. Yaitu pertama yaitu regular nouns. Nah, ini regular nouns juga dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Nah, ini dibagi lagi, jadi ada akhiran S ya, akhiran S yang ditaruh di belakang kata bendanya. Nah, ini seperti ini contohnya ya, mungkin saya langsung saja daripada penjelasan panjang ya. Jadi misalnya ini contohnya pencil jadi pencils, orange jadi oranges, rabbit jadi rabbits, book jadi books, pillow jadi pillows. Jadi kata benda atau regular nouns-nya diakhiri oleh berbagai huruf tertentu. Jadi tidak ada patokan, tapi dalam hal ini harus dilihat baik-baik ya kata bendanya atau regular verbs-nya, regular noun-nya. Terutama huruf-huruf akhirnya jangan sampai seperti yang untuk akhiran ES yang akan berikutnya kita bahas lagi di sini. Nah, itu akhiran ES yang kedua ya, masih dalam regular nouns. Nah, ini kata-kata bendanya kita akan memberikan akhiran ES di belakang kata bendanya. Nah, ini seperti apakah contohnya? Kita akan lihat. Jadi ini untuk kata benda atau regular nouns yang beraturan tadi ya, regular nouns yang berakhiran S, O, X, SS, SH, dan CH. Nah, jadi ini ada beberapa contohnya. Potato jadi potatoes, box jadi boxes, class jadi classes, bus jadi buses, brush jadi brushes, jadi watch jadi watches. Nah, ini berbeda dengan yang tadi sebelumnya ya, cuma tambahan suffix atau akhiran S, kalau ini akhirannya ES. Nah, tapi ada beberapa kata di sini dalam ini ya, ini cuma contoh saja, ada 6, jadi ada akhirannya kita harus lihat baik-baik apakah akhirannya S, O, X, SS, SH, atau CH. Nah, hanya saja mungkin untuk O ya, mungkin penekanan pada O di sini tidak selamanya O itu belakangnya hurufnya O berarti harus tambahkan ES, karena ada kata-kata benda tertentu yang cuma ditambahkan huruf S saja, karena kata benda tersebut ya yang berakhiran O tadi bukan berasal dari bahasa Inggris tapi berasal dari bahasa lain yang digunakan kembali dalam bahasa Inggris, dan kata-kata bendanya tidak berubah. Misalnya kata piano kan itu dari kata bahasa yang lain, jadi piano. Cello juga begitu, jadi cellos. Photo jadi photos, zero jadi zeros, canto jadi cantos, radio jadi radios. Jadi beberapa kata-kata ini dari sekian banyak juga kata-kata yang lain, mungkin ada dari bahasa Prancis atau dari bahasa Jerman atau dari bahasa Itali. Nah, dia digunakan kembali dalam bahasa Inggris karena mungkin tidak ditemukan kata yang bisa mewakili mungkin ya dalam bahasa Inggris. Kayak kita juga kan, misalnya kayak kata hotel kan tetap hotel dalam bahasa Indonesia. Nah, karena mungkin agak susah menemukan kata lain yang kira-kira bisa mewakili atau bisa menggambarkan hotel. Nah, seperti itu juga ini ya. Jadi ini khusus ini juga ada beberapa kata sebetulnya ya. Jadi Anda bisa juga mencari di internet untuk itu. Kata-kata yang berakhiran O yang tidak perlu tambahan ES tapi hanya cukup S saja. Nah, tadi sudah ES,
pertama S tadi ya, untuk regular noun S, terus akhiran ES. Nah, kemudian yang ketiga, akhiran IES. Nah, akhiran IES ini seperti apa? Nah, seperti ini misalnya. Misalnya akhiran IES untuk berlaku untuk beberapa kata benda atau regular nouns, kata benda beraturan yang diakhiri oleh Y. Nah, dengan huruf konsonan sebelum Y. Nah, ini mestinya nih contohnya baby, kan baby itu jadi kata babies, ya. Party jadi parties, family jadi families. Nah, seperti Anda lihat bahwa baby kan di sebelumnya kan ada sebelum Y-nya ada huruf B. Jadi makanya itu Y-nya diganti jadi IES menjadi babies. Begitu juga dengan party, Y-nya di depannya sebelumnya adalah huruf T. Makanya Y-nya menjadi IES juga jadi menjadi parties untuk bentuk jamaknya. Kemudian family juga begitu. Y-nya di sebelumnya ada huruf L, yaitu huruf konsonan, ya, huruf mati. Makanya Y-nya berubah menjadi IES menjadi families. Nah, seperti itu. Nah, cuma memang ada beberapa kata juga seperti kayak tadi kasusnya O tadi ya. O yang tadi yang piano, radio, dan sebagainya. Nah, ini kalau ini tidak selamanya juga Y itu berubah menjadi IES ya untuk beberapa regular nouns atau kata benda teratur tadi, yang beraturan tadi, yang dari Y itu tidak selamanya harus menjadi IES. Jadi ada regular nouns tertentu ya, beberapa regular nouns tertentu yang diakhiri huruf Y tapi sebelum Y-nya adalah huruf hidup, misalnya hurufnya A, I, U, E atau O sebelum Y. Nah, ini contohnya misalnya kata boy, misalnya jadi boys karena Y-nya kan sebelumnya adalah huruf O. Nah, makanya menjadi boys. Begitu juga day. Nah, sebelumnya kan ada huruf A, jadi karena itu menjadi days, tetap sama, cuma tambahkan huruf S saja. Begitu juga dengan by. Nah, sebelumnya ada huruf Y, di akhir kata ada huruf Y, sebelumnya adalah huruf U. Makanya itu untuk menjadikan bentuk jamaknya atau plural nouns, maka by-nya menjadi bys. Nah, seperti itu ya untuk kata benda beraturan ya, regular nouns. Jadi 3 jenis ya, jadi menggunakan ditambahkan S, ES dengan IES ya. Nah, ini bagaimana sekarang dengan irregular nouns atau kata benda tak beraturan? Nah, seperti namanya ya, tak beraturan. Kalau tadi beraturan kan regular, beraturan teratur antara bentuk singular sama plural, tidak terlalu berbeda jauh. Tapi kalau irregular nouns jadi tak beraturan, jadi sangat berbeda jauh antara kata benda bentuk tunggalnya atau singular noun-nya dengan kata benda bentuk jamaknya atau plural noun-nya. Nah, tapi ada satu memang di aturan ini yang antara pertama dan kedua tidak ada unik ya. Nanti ada yang berbeda. Satu tipe di dalam irregular nouns ini. Nanti akan kita bahas ya. Nah, jadi ini ada beberapa juga sama irregular nouns. Tipe-tipenya, jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu irregular nouns yang mengubah huruf vokalnya. Maksudnya di sini adalah huruf vokal dalam kata tersebut, misalnya OO dirubah menjadi EE, kemudian ada huruf A misalnya dirubah menjadi E. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Misalnya kata food menjadi feed, goose menjadi geese yang hurufnya O2 ya, tooth menjadi teeth, man menjadi man, terus woman menjadi women. Nah, itu ya, seperti itu. Tapi perlu diingat juga ya bahwa tidak semua juga sebetulnya ya kata-kata yang ada huruf O2 ya dibuat menjadi E. Misalnya kata book, mungkin Anda sudah tahu book kan buku ya, kan O-nya 2. Tidak mungkin menjadi big, E-nya 2. Nah, pasti selalu kalau bentuk jamaknya pasti menjadi books. Karena kalau jadikan big, E-nya 2 artinya jadi berubah jauh dengan arti kata bukunya tadi. Nah, begitu juga dengan kata-kata yang lain, misalnya kata bag, tas ya, BAG misalnya. Tidak mungkin BAG kita membuat bentuk jamaknya menjadi BEG. Karena itu berbeda juga, sangat berbeda jauh artinya. Tapi menjadi bags dalam bentuk kalimat, dalam bentuk kata jamaknya ya, kata benda jamaknya BAGS gitu.
Nah, seperti itu ya. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ininya ya. Jadi ini memang harus dihafal terutama. Nah, terus kemudian untuk yang keduanya, tipe kedua dari irregular nouns yang berubah secara menyeluruh. Jadi ibaratnya ini antara yang kata benda bentuk jamaknya, bentuk tunggalnya, maaf, dari kata benda bentuk tunggalnya ke bentuk jamaknya itu sangat berbeda jauh. Nah, ini contohnya seperti ini, misalnya child jadi children, person jadi people, ox jadi oxen, mouse jadi mice, die dari dice. Nah, ini kan seperti Anda lihat, kata benda singularnya, bentuk tunggalnya, dan kata benda bentuk jamaknya, pluralnya sangat berbeda jauh. Nah, ini makanya ibaratnya tidak ada cara lain sebenarnya selain daripada menghafalkan kata-katanya ini. Dan ini baru beberapa, masih ada kata-kata yang lain sebetulnya. Jadi Anda bisa juga mencari di Google atau di YouTube atau di mana, di internet ya, tentang ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu, nah ini yang tadi saya sempat singgung di irregular nouns tadi di awal ya, waktu kita bicara tadi, yaitu irregular nouns yang tidak berubah sama sekali. Jadi antara kata benda bentuk tunggalnya atau singular noun ke kata benda bentuk jamaknya atau plural nouns tidak ada perubahan. Nah, ini misalnya seperti ini contohnya ya, fish menjadi fish tetap sama, moose jadi moose, shrimp jadi shrimp, deer jadi deer, trout jadi trout. Nah, ini seperti Anda lihat tidak berubah sama sekali. Pengertiannya dari segi bentuknya tetap sama, tidak ada penambahan sama sekali, tidak ada perubahan bentuk sama sekali. Nah, ini banyak sekali ya, cukup banyak. Nah, ini sekarang yang pertama kan tadi harus mengetahui ya, harus mengetahui jenis kata benda atau noun dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana memahami klasifikasi kata benda dalam bahasa Inggris. Yang kedua yaitu setelah tadi sudah diketahui, kita sudah mengetahui, yaitu yang kedua harus mempraktekkan pengetahuan tadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang mungkin Anda sudah mendengar banyak di video saya, mungkin bosan ya dengan saran saya ini, tapi mau tidak mau harus saya katakan karena ini penting ya, namanya bahasa kan itu keterampilan juga, sama dengan mungkin keterampilan bermain gitar atau main piano atau mungkin menjahit, memperbaiki sepeda motor misalnya, itu sama. Jadi kalau tidak dilakukan itu tidak akan ada manfaatnya yang banyak karena cuma hanya sekedar pengetahuan biasa. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya kalau mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa lebih memahami, lebih mendalam, bukan hanya sekedar tahu saja. Oke. Mungkin sedikit recap ya, ini mungkin ada kurang lengkap ya, jadi recapnya kita simpulkan. Jadi peraturan dan tak peraturan yang menjadi persoalan ya dalam hal ini adalah kata benda ya, noun. Jadi ada kata benda regular noun, ada kata benda irregular noun. Jadi hal yang harus diperhatikan bagaimana untuk menguasai kata benda tadi, yaitu pertama mengetahui jenis kata benda atau noun dalam bahasa Inggris. Yang kedua yaitu mempraktekkan pengetahuan tadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu ya. Jadi itu. Nah, ini betulnya saya sudah tuliskan juga tulisannya di dalam bentuk tertulis di Kompasiana, dan juga nanti akan saya juga masukkan ke blog saya di Blogspot supaya lebih tertata, karena kan kalau di Kompasiana campur ya dengan tulisan-tulisan yang lain. Kalau di Blogspot nanti saya akan lebih memfokuskan diri dalam bahasa Inggris aja, jadi lebih enak. Oke, terima kasih. Thank you very much for your attention. Dan ini mungkin Anda bisa mengunjungi akun saya di Kompasiana di www.kompasiana.com, Hamdali Anton, di kategori humaniora di bagian edukasi dan bahasa, dan di bagian ruang kelas. Dan akhir kata, kiranya tetap semangat ya dalam belajar, dan kiranya video singkat ini ya, cukup singkat dari saya yang mungkin cukup cepat ya, karena memang ini agak susah dipahami kalau sekedar diucapkan ya, atau dalam bentuk video. Jadi saya maksudnya untuk supaya lebih memahami. Nah, tapi kalau mungkin Anda masih kurang paham, nanti Anda bisa membaca tulisannya. Link tautan dari blognya akan saya berikan di deskripsi nanti di bawah video ini. Oke, thank you very much for your attention. See you next time. Bye-bye.